Kenapa perempuan ini? Ada apa dia bisa bersama Nabi SAW masuk surga? Nabi mengatakan, imra'atun amat min zawjiha. Wanita ini ditinggal mati oleh suaminya. Dzatu mansibin wa jamal. Dia itu wanita yang cantik, wanita yang memiliki kedudukan, tapi hasabat nafsaha ala yatamaha. Tapi dia tidak menikah kembali. Dia berusaha untuk membesarkan anak-anak, mendidik mereka dengan benar sampai mereka besar dan mereka meninggal dunia. Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, dan sanadnya memang dhaif, tapi sebenarnya memang saling menguatkan sanad itu juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang sahih, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang memelihara anak yatim seperti ini, kata Nabi SAW. Dan riwayat tadi menjelaskan bagaimana nanti pada hari kiamat seorang wanita itu gara-gara dia membesarkan anaknya, dia sabar, ditinggal mati suaminya, mendidik anaknya dengan benar, pada hari kiamat dia masuk surga. Dan ada yang menyebutkan masuk surga buat wanita lebih mudah daripada orang laki. Lebih mudah. Tidak ada jamaah. Artinya tidak harus. Bismillahirrahmanirrahim. Harus ke masjid sholat berjamaah. Tidak ada sholat Jumat. Tidak ada jihad fi sabilillah. Nggak ada tuh buat wanita. Tapi buat laki ada hal itu. Masuk surga buat wanita, kata Nabi SAW. Nabi mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ay abwabil jannati syi'ti. Ini bagi para wanita. Wanita yang salat 5 waktu. 5 waktu aja nih. Puasa Ramadan. Taat dan patuh kepada suaminya. Taat dan patuh kepada suaminya. Ibu-ibu lihat. Yang jadi ibu-ibu nih, para wanita coba lihat. Kau taat enggak sama suamimu? Patuh enggak sama suaminya? Kira-kira pernah enggak engkau membantah suami? Kata suami, jangan kayak gini. Suami pergi, kau lakukan itu. Ya kau yang lebih tahu. Tapi kalau wanita taat dengan patuh sama suami, setiap dipanggil dia datang. Nggak pernah dia tunda-tunda kedatangannya. Dipanggil fulana, panggil Betty Habibati. Panggil, nggak pernah dia mengatakan tunggu, nggak, dia datang. Dia datang, taat dan patuh sama suaminya. Walaupun dalam kondisi yang berat. Karena memang hak seorang suami sangat besar, jemaah. Sehingga suami ibu-ibu, suami seorang wanita, itu adalah surga dan nerakanya. Pernah ada seorang wanita, dia nggak mau nikah. Akhirnya orang tuanya mengadukan tuh anak kepada Nabi SAW. Lalu ketika dia dipaksa nikah, dia datang kepada Nabi SAW. Tunggu ana bacakan hadisnya supaya lengkap. Nah, wanita ini sebelum menikah, dan ini penting buat seorang wanita. Ini disebutkan hadisnya. Wanita ini tidak mau menikah padahal udah banyak yang minta dia. Akhirnya wanita ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, apa hak seorang suami? Aku mau nikah, aku tahu apa kewajibanku kepada suami." Lalu Nabi alaihi wasallam menjelaskan, "Lau kana min qadamihi ila mafriqi ra'sihi qurhatun." Dan bajis kalau dari
telapak kakinya sampai ke kepalanya itu ada borok yang mengeluarkan nanah al-qayh was-sadid. Thumma istaqbalathu falahasathu, kemudian perempuan ini mendekap suami lalu dijilatin itu lukanya, ma'addat haqqahu, itu tidak akan menyelesaikan haknya. Lalu wanita ini berkata, kalau begitu aku tidak akan menikah ya Rasulullah SAW. Aku takut tidak bisa melaksanakan kewajibanku kepada suamiku. Wallahi jemaah, nggak main-main. Nabi SAW mengatakan, innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu, surga atau neraka. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa ata'at zaujah, ini hak suami terbesar, taat. Tadi Nabi sekedar menggambarkan besarnya hak seorang suami atas istrinya. Dan Nabi mengatakan, kau taati, yang taat sama suaminya. Wa hafidhat farjaha, dia jaga kehormatannya, jaga kemaluannya. Maka akan dikatakan kepada wanita ini, qila la udkhulil jannah min ay abwabil jannati syi'ti. Silahkan kau masuk surga dari pintu mana saja yang kau mau. Dari mana aja. Asalkan tadi kau amalkan hal itu. Kisah seorang sahabat dalam hadis riwayat Bukhari, Al-Bara' bin Azib menceritakan ini tentang bagaimana ada amalan-amalan yang kecil bisa memasukkan kau ke surga sebenarnya. Artinya mudah masuk surga itu. Tapi masuk neraka juga mudah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan bahwa al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalika. Surga itu lebih dekat dari kalian surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian kepada kalian. Deket banget tuh. Orang nggak pakai sandal kan tali sandalnya deket sama kakinya, deket banget tuh. Itu surga. Wan naru mithlu, tapi neraka juga sama dekatnya kayak gitu. Sama. Persis kata Nabi SAW. Ini dalam hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yaqul, atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun. Pernah datang menjumpai Nabi SAW seorang lelaki muqanna'un bil hadid, yang dia telah mengenakan pakaian besi, siap untuk berperang. Muqanna' bil hadid. Fitra, masya Allah haula. Barakallahu fikum. Afwan, ana putus barusan karena ada sesuatu. Muqanna' bil hadid, orang ini dengan pakaian besi dari kepala sampai bawahnya sudah pakaian besi, siap berperang. Faqala Rasulullah, lalu dia berkata, ya Rasulullah, uqatil au uslim. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ini gimana nih? Aku perang dulu terus masuk Islam atau masuk Islam dulu? Qala aslim tsumma qatil. Kau masuk Islam dulu, karena tadi ingat ceritanya Mu'adz bin Jabal, kunci masuk surganya adalah la ilaha illallah. Maka kau harus masuk Islam dulu. Aslim tsumma qatil. Lalu orang ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia berperang. Kemudian dia tewas. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Amila qalilan wa ujira katsiran. Amila qalilan. Dia beramal sedikit tapi dikasih pahala yang besar kali sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dia baru masuk Islam. Kemudian dia berjuang dan dia mendapatkan pahala yang besar. Hadis yang lainnya. Tunggu anak.
Ada seorang badui, seorang sahabat yang masuk surga sedangkan dia belum pernah sujud satu kali pun. Belum pernah sujud. Dia masuk Islam. Sahabat ini namanya Amr bin Thabit bin Wuqais. Disebutkan bahwasanya Nah, dia yang bertanya kepada Nabi SAW tentang apa itu agama Allah. Lalu dia masuk Islam. Kemudian dia jatuh dari ontanya dan meninggal dunia. Dikatakan dia belum pernah sujud untuk Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dan dia masuk surga. Bahkan disebutkan Nabi melihat bidadari memberikan makanan kepada dia. Nabi mengatakan dia masuk Islam dalam kondisi lapar. Lalu Allah berikan itu kepada dia. Subhanallah jemaah. Bilal bin Rabah, terompahnya terdengar di surga. Lihat, terompahnya terdengar di surga karena apa? Karena dia dipukulin di Mekah, disiksa di Mekah, karena hijrah dia. Ternyata Rasul SAW bertanya kepada Bilal bin Rabah, apa sih amalan yang kau amalkan? Apakah amalan yang kau amalkan sehingga terompahmu terdengar di surga? Kata Bilal bin Rabah, apa ya Rasul SAW? Aku tuh kalau habis batal wudhu, aku selalu berwudhu dan aku sholat sunnah. Kata Nabi SAW, ini nih yang menyebabkan terompahmu terdengar di surga. Jadi para jamaah rahimakumullah, masuk surga mudah. Tapi kita juga nggak boleh memudah-mudahkan hal itu. Kita nggak boleh duduk berpikir, karena ada orang-orang mengatakan kayaknya aku masuk surga nih. Orang kayak aku nih bakal masuk surga. Nah, aku kan orang baik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bagaimana dia sering duduk sendirian, lalu dia pegang lisannya mengatakan, hadzal ladzi awradanil mahalik, ini yang menyebabkan aku nanti akan hancur dan binasa, ini nih. Lidahnya dipegang sama Abu Bakar Siddiq. Padahal Abu Bakar dijamin masuk surga. Abu Bakar dijamin masuk surga. Nabi SAW mengatakan, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di surga. Nabi yang mengatakan hal itu. Tapi dia tetap takut jemaah. Dan seorang mukmin harus tetap takut. Kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang bagaimana istiqamah. Salah satu tanda orang yang istiqamah, dia adalah orang yang senantiasa antara takut dan berharap kepada Allah SWT. Abu Bakar mendapatkan harapan besar untuk masuk surga, tapi dia tetap takut jangan-jangan dia masuk neraka gara-gara lisannya. Padahal dia dijamin masuk surga. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada suatu hari dia hendak mensolatin seorang yang meninggal di masa Umar bin Khattab. Lalu kata Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat yang menyimpan nama-nama orang munafik, kata Hudzaifah, la, kau jangan salatin dia. Dia termasuk orang yang disebutkan namanya sama Nabi SAW, termasuk orang munafik. Ketika ada kesempatan itu, langsung Umar bin Khattab memegang Hudzaifah bin Yaman. Anshuduka billah. Umar ini orang yang takut sama Allah. Sampai dikatakan ada garis hitam di pipinya. Karena dia sering menangis kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia tanya, meminta kepada Hudzaifah bin Yaman, mengatakan, hal ana minhum? Au sammani laka Rasulullah SAW. Apakah Nabi menyebut namaku termasuk orang-orang munafik? Padahal Umar dijamin masuk surga. Umar takut dia terkena sifat munafikin. Lalu Hudzaifah mengatakan, tidak. Dan aku tidak akan memberikan kesaksian buat orang lain kecuali buat kau. Sudah selesai. Artinya kalau ada orang tanya lagi, aku termasuk yang disebutkan sama Nabi, tidak. Mu'ad tidak akan memberikan hal itu. Wallahi jamaah, sahabat-sahabat Nabi
yang Allah menyebutkan perjuangan mereka. Lalu Allah mengatakan laqad radiyallahu, Allah telah ridho kepada mereka. Allah telah ridho. Allah tahu dengan isi hati mereka. Ternyata tidak membuat mereka jadi GR, merasa baik, merasa sok suci. Tidak. Seorang tabi'in, Ibn Abi Mulaikah, dia mengatakan adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah berjumpa dengan 30 sahabat Nabi. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Semuanya takut dia termasuk munafik. 30 sahabat. Kita merasa ya sudah seakan-akan sudah melewatin surga Allah SWT. Pernah kita duduk tanya, ya Allah, jangan-jangan aku munafik. Jangan-jangan aku pura-pura ngaji. Aku pura-pura baik. Aku datang ke majelis. Bayangkan, orang munafikin itu ada di masa Nabi SAW. Yang menjadi imam adalah Nabi SAW. Yang berceramah, yang memberikan pencerahan adalah Nabi SAW. Sholatnya di mana? Sholatnya di Masjid Nabawi. Berkumpul dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dengan orang-orang soleh, ternyata ada orang-orang munafik. Dan bisa jadi di tengah-tengah kita ada orang-orang munafik. Dan mungkin kita termasuk orang-orang munafik. Kata Ibn Abi Mulaikah, semuanya takut mereka terkena penyakit nifaq. Dan kita perlu takut. Hasan al-Basri mengatakan, la yakhafuhu illa mu'min, wa la ya'manuhu illa munafik. La yakhafuhu. Tidak takut kepada sifat kemunafikan, khawatir, kecuali orang beriman. Kalau kau takut terkena sifat munafik, kau sering duduk, seperti kejadian Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, pada ketakutan mereka, insya Allah kau beriman. Tapi kalau kau merasa aman, dan tidak ada orang yang merasa aman dengan kemunafikan, aku enggak, aku munafik, tidaklah, aku ini orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Bisa jadi dia adalah orang munafik. Na'udzubillah min syarri nifaq. Abdurrahman ibn Hurmuz Al-A'raj, seorang tabi'in insyaAllah, atau tabi'ut tabi'in. Dia seringkali ngomong sama dirinya, duduk sama dirinya, dia dudukkan jiwanya dan berkata kepada dirinya. Abdurrahman mengatakan kepada dirinya, innal munadi yunadi yaumal qiyamah. Nanti tuh pada hari kiamat akan ada yang menyeru pada hari kiamat yang mengatakan, ya ahla khati'ati kadza qum. Wahai pelaku dosa ini, kalian bangun. Fataqumu ya a'raj ma'ahum. Engkau ikut sama mereka karena kau pelaku dosa itu. Tsumma yunadi. Kemudian dipanggil lagi, wahai pelaku dosa ini, qumu, bangun kalian. Kau juga ikut. Fa'araka ya a'raj taqumu ma'a kulli ta'ifah. Aku lihat kau, wahai a'raj, kau bangun dengan semua kelompok. Subhanallah. Sebagian di antara ulama salaf mengatakan, kalau ada panggilan di hari kiamat nanti semuanya masuk surga kecuali satu, maka aku mengira aku yang satu itu. Kita kadang-kadang kan kalau dipanggil orang masuk surga, umpamanya satu masjid ini cuma satu, apa yang kita lakukan? Oh, kayaknya fulana yang nggak masuk. Kayaknya fulan. Ulama ketika takut mereka mengatakan, kayaknya aku. Subhanallah jamaah. Al-Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus salihina walastu minhumu. La'alli an anala bihim syafa'ah. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Kata Imam Syafi'i mengatakan, aku cinta kepada orang-orang soleh walaupun aku tidak termasuk dari golongan mereka.
Ya kecintaan aku berharap dapat syafaat mereka. Imam Syafi'i, siapa yang gak kenal sama Imam Syafi'i? Beliau yang mengarang kitab yang sampai hari ini kitab itu menjadi panutan, menjadi pedoman umat Islam. Ar-Risalah, kitab dalam usulul fiqh yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Beliau menulis hal itu. Berapa banyak orang yang dapat hidayah lewat jalan beliau. Berapa banyak orang yang jalannya lurus karena arahan Imam Syafi'i. Tapi beliau mengatakan, uhibbu salihina walastu minhum. Beliau mengatakan, aku cinta kepada orang-orang soleh dan aku bukan termasuk mereka. Dan aku benci kepada pelaku-pelaku dosa walaupun barangku sama dia sama. Kita perlu tumbuhkan dalam diri kita, jemaah. Wallahu a'lam, kita nggak tahu apakah kita bisa masuk surga. Wallahu a'lam. Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi', subhanallah. Salah satu ulama salaf mengatakan, "Lau kana yujadu lidzunubi rih." "Lau kana yujadu lidzunubi rih, ma qadirtum an tadwa minni minnatani rih." Dia mengatakan, andai kata dosa itu ada aromanya, andai kata dosa itu ada bau, kalian tidak akan bisa mendekat kepada aku karena busuknya aromaku. Wallahi jamaah. Dia mengatakan, innama huwa afullah au nar. Yang ada nanti pada hari kiamat, ampunan Allah, maaf dari Allah, kalau enggak neraka. Ini seorang yang soleh, yang dikenal doanya mustajab, Muhammad bin Wasi'. Dia begitu takut. Yang ada pada hari kiamat, ya tadi, Allah maafkan atau neraka yang ada. Wallahi jamaah, kita kalau dosa itu ada aromanya, ada baunya, wallahi kita tidak akan bisa kumpul bersama. Cuma memang Allah menutupi dosa-dosa kita. Iya, Allah menutupi dosa-dosa kita. Ya, semoga Allah kelak yang menutupi dosa kita ketika kita hidup di dunia. Kelak pada hari kiamat dia mengampuni dosa-dosa kita. Muhammad ibn Aslam At-Tusi, dia mengatakan, qad sirtu fil